Kini dapat kabarnya pulang minggu bisu setelah divaksin, hanya boleh pulang. Nah, kira-kira apa perasaan ibu menunggu di bandara, menunggu pesawatnya? Sana senyum, membayangkan suatu kali di Palu anak awak, ya lah gadangnya, pulanglah hajinya lah, gelar LC nya lah, jadi ulama. Ini sebentar lagi dia mau bertemu dengan Tuhannya, sebentar lagi dia mau menerima langsung balasan apa yang dijanjikan oleh Tuhannya. Mana katakan Bapak Ibu, ternyata apa yang membuat dia begitu pede adalah sebuah kebiasaan yang telah dia lakukan 40 tahun. Apa kebiasaan 40 tahunnya itu yang membuat dia yakin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan tersenyum? Menjaga sholat 5 waktu. Tahun dia tidak pernah terlambat salat berjamaah di masjid. Berapa tahun bu? Awak kadang sampai 10 hari saja atau 40 kali salat sebolong dia cek-cek. Maka disinilah diuji kesungguhan kita, diuji kesabaran kita, diuji kemampuan kita memanage kesibukan kita yang lain agar pertemuan dengan Allah 5 waktu sehari semalam tidak absen di rumah Allah. Dan beliau telah berhasil menyingkirkan semua alasan-alasan yang mungkin membuat dia tidak ke masjid. Sehingga 40 tahun 5 kali sehari semalam dia bertemu dengan Allah di masjid. Bapak Ibu, dalam menjaga salat 5 waktu ada beberapa tingkatan kesungguhan kita untuk selalu berada di masjid. Yang pertama, jaga jangan sampai kita jadi masbuk. Itu tingkat terendah. Kapan tidak sebut masbuk? Kalau kita masih bisa ikut ruku rakaat pertama dengan imam. Kalau sudah iktidal imam waktu bola tinggal cek. Cek. Tingkat kedua kata ulama, jaga jangan sampai kita sudah ada di saf salat kita setelah imam takbiratul ihram. Jadi mana tu Pak? Setelah imam takbiratul terlambat waktu. Jadi kok dapat sebelum takbiratul ihram imam baru terdengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, kita sudah rapi di barisan. Tingkat yang ketiga, terutama bapak-bapak, usahakan jangan sampai kita melihat punggung kawan di depan kita. Apa maknanya kira-kira itu Pak? Jangan sampai awak mencaliak punggung kawan di muka awak. Apa caranya? Di saf pertama. Karena saf paling utama saf pertama Bapak. Jadi kalau ingin sungguh-sungguh menjaga kualitas, itu. Nah, 3 Pak. Pertama, jangan sampai setelah ruku, itu tingkat paling rendah tuh. Yang kedua, jangan sampailah takbiratul ihram imam baru tiba. Lah baca Al-Fatihah seayat 2 ayat baru tiba. Yang ketiga, kok bisa jangan sampai awak mencari ada punggung kawan di muka awak ketika salat. Isa pertama. Yang keempat, menunggu waktu salat sebelum kedatangan waktunya. Itulah yang paling utama. Itu yang paling utama. Karena orang yang
menunggu salat dalam masjid, kata Rasulullah, pertama nilainya dianggap dia seperti telah mengerjakan salat. Yang kedua, dia akan jadi prioritas Allah dalam setiap urusannya setelah itu. Kira-kira kok ditanya di orang kawa atau bertanya wak kati wak sorang-sorang kini, yang ada di pikiran awak yang butuh Allah atau Allah yang butuh awak? Kalau awak yang butuh Allah, dia kesempatan malapor kainyo mangadu, kainyo ngajuan proposal, kainyo manan paling rancak kiro-kiro ma yang kacapek nyo kabulkan, awak nan menunggu Allah atau Allah nan nunggu awak? Tuh, kata kunci sederhana. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, usaha kita mulai hari ini ketika Allah masih berikan umur yang lebih pada kita, sebelum kita juga terbaring sana seperti pengalaman ulama-ulama kita yang telah dipanggil, saudara kita yang telah dipanggil. Coba mulai sekarang kita bertekad, satu yang perlu kita rubah, menjaga salat saya. Oh, saya tidak punya uang banyak untuk mengumrohkan fakir miskin tiap tahun, tidak usah pikirkan itu dulu. Saya tidak punya ilmu, tidak doktor, tidak bisa ceramah di mimbar berapi-api, tidak usah itu dipikirin dulu. Saya tidak punya kemampuan banyak membantu anak yatim, tidak punya panti, tidak usah. Sekarang satu yang pertama agar Allah membuat kita mulia di sisinya, coba jaga waktu salat kita. Tidak perlu uang, tidak perlu gelar doktor, tidak perlu keahlian khusus. Yang perlu kesabaran karena keyakinan. Nah, Bapak Ibu, seorang pedagang diuji sabar dan diuji yakinnya tentang rezeki waktu sholat, Pak. Hari jam 2 balik lewat 20 orang belanja aja baru. Banyak lo tanya itu belanja ye nyo. Allah kakamat orang nggak aja baru. Berani ndak kita tegas 10 menit sebelum waktu salat toko kita tutup? Saya mau bertemu Tuhan saya dulu. Karena tidak akan ada keberkahan lagi pada rezeki setelah Allah panggil kita ke rumahnya. Bahkan bisa jadi rezeki yang besar telah dia siapkan, tapi kita abaikan karena kita melihat yang ada di depan mata yang kecil. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Yang sudah Allah tetapkan untuk kita tidak akan pernah pindah ke toko lain. Tutup. Ketika kita punya atasan yang tidak peduli dengan agama, jam 12 baru mulai rapat, molor-molor, baru setengah jam orang azan, berani tidak kita mengatakan, Pak, skor rapatnya dulu, kalau tidak saya izin. Saya sholat dulu, itu lebih utama. Itu ujian. Ketika kita diuji dengan sedikit kekurangan-kekurangan, bisa enggak kita mengalahkan kekurangan itu, tidak menjadikannya alasan untuk tidak ke masjid? Malah kita cari pahala baru agar kita bisa ke masjid. Contoh, amboko lagi Ustaz, lapan dingin, tidak tahu di angin pagi lah. Gitu. Ketika tidak kuat berangin pagi, kan bisa kita pakai baju yang lebih tebal. Ada orang sakit pitih tersimpan balian ke baju, jangan balian kami jadi perhiasan, Bu. Sehingga baju itu pun ke masjid dia bersama kita tiap subuh. Sehingga rezekinya diridhoi oleh Allah. Ini sehingga enggak jadi alasan. Orang bawa kaki sakit, Ustaz, batungke. Orang bawa tak kuat, Ustaz, minta dorong dek nan mudo, kalau perlu jupahan. Ada piti mah. Kunuan, mengambil ko piti itu jadi warisan yang membuat bereboh anak-anak. Kunuan itu. Karena Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang sudah tua renta, kondisi tulang sudah osteoporosis, mato buto, rumah jauh dari masjid, listrik ndak ada, membimbing ndak ada, di jalan banyak kalau joula padang pasir yang mungkin tenjak ya, minta dispensasi kepada Rasulullah SAW untuk tidak salat subuh berjamaah ke masjid. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah kayaknya, Bu, kalau masih tadanga azan Bilal dari rumah, dari tadanga azan masjid wak dari rumah wak, tidak dua alasan kayaknya. Kalau masih tadanga azan Bilal dari rumah, kecik Rasulullah, sekalipun kamu harus dengan cara meraba-raba dengan tongkatmu, atau jalan itu sudah
seperti orang merangkak dalam sebuah hadis, penuhi panggilan azan itu. Nah, jadi komitmen pertama kita membuat kita dimuliakan Allah, jaga salat kita, niscaya Allah akan menjaga kita. Jadi yang terbaik ketika bertemu Allah di rumahnya, maka Allah akan menjadikan kita yang terbaik di mata hamba-hambanya. Jadi kebiasaan pertama yang harusnya kita fokus, menjaga salat 5 waktu. Karena amal yang pertama diperiksa adalah salat. Dan kematian kita tidak pernah tahu di mana, kapan, sedang apa. Kalau memang kematian harus menjemput, kenapa kita tidak merindukan kematian kita sedang sujud dalam salat? Kenapa kita tidak merindukan kematian kita pulang dari masjid berjalan tiba-tiba serangan jantung meninggal dalam langkah-langkah berwudu? Kenapa tidak merindukan kematian kita terbaring di masjid karena kelelahan habis beribadah, sedang baca Quran tersandar tiba-tiba dipanggil Allah, Allahu Akbar. Insyaallah. 1, menjaga salat 5 waktu. Rubah levelisasi salat kita. Dari yang ngaco ndak ke masaji ini panwa. Dari yang masih talambe lalu po orang baru tiba kadang-kadang dek kebiasaan menunggu kelalaian urusan dunia. Sekarang jaga minimal begitu orang takbir kita sudah di masjid. Kalau perlu sebelum qamat kita sudah salat sunat dulu menunggunya di masjid. Usahakan ndak melihat punggung teman dari bagaimana kita berebut jadi yang terdepan, insyaallah. 1. Yang kedua, kebiasaan orang-orang soleh dan juga diperintahkan Allah dalam Al-Quran yang perlu kita banyak biasakan adalah lihat 2 kisah berikut ini Bapak Ibu. Pertama, kisah yang terjadi pada diri ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau salah satu pencetus mazhab yang hari ini masih kita pakai dan kita yakini. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau terkenal salah satu kebiasaannya sering menjadi musyafir dalam tugas-tugas dakwah. Suatu hari ketika beliau telah tua, beliau masih melakukan itu sendiri. Melakukan perjalanan dakwah dan di mana malam singgah di masjid untuk tidur. Ketika dia singgah di sebuah masjid dan berniat tidur di masjid itu, maka malam itu dia mendapat perlakuan dari pengurus masjid tidak sepantasnya. Diusir dari masjid. Pak tua, kata pengurus, setelah salat isya golek-golek mau apa? Pengurus mau pulang, mau ngunci masjid, diusir, tidak boleh tidur di masjid. Padahal masjid harusnya ramah pada musyafir. Kalau perlu ada anggaran khusus masjid untuk musyafir. Ada kamar khusus, fasilitas makan minum musyafir. Ini kemuliaan buat kita semua. Karena orang Arab jahiliyah saja Bapak Ibu memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Diusir. Dia udah jelaskan, saya tidak orang sini, saya musyafir. Saya tidak punya saudara di sini. Saya juga tidak punya uang banyak untuk nginap di hotel. Kira-kira begitulah penjelasannya. Tapi tetap saja pengurus masjid tidak mengizinkan tidur di masjid. Setengah dipaksa dia akhirnya keluar. Keluar dia tidur di teras. Di teras pun ternyata tidak diizinkan oleh pengurus. Nanti takut mengotori masjid. Kalau mau pipis, mau BAB kemana. Tidak boleh. Akhirnya beliau menjelaskan tidak juga, terjadi perdebatan kecil. Ternyata saat suara pengurus agak keras terdengar oleh seseorang yang rumahnya di samping masjid. Seseorang ini hidupnya sederhana, pekerjaannya setiap hari membuat roti, tukang roti. Tadanga ada dialog mari itu nyocalia keluar ada seorang orang tua di usia dari masaji, akhirnya dia panggil. Dia tidak tahu itu siapa. Pak tua, kata beliau, kalau Pak tua berkenan, rumah saya di sebelah, kecil, sempit, sederhana,
tapi cukuplah untuk tidur Pak Tua malam ini supaya tidak kedinginan. Ayo ke rumah saya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ikut dengan tukang roti itu ke rumahnya. Sampai di situ disediakan tempat, disediakan makan malam, minum seadanya. Setelah beliau mau golek-golek, tukang roti ini minta izin mengerjakan buat roti untuk dijual besok. Tapi yang menarik, karena rumah itu kecil, nampak sama Imam Ahmad bin Hambal, tukang roti ini setiap membuat adonan roti selalu beristighfar.